Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad matan sebuah hadis untuk menentukan hadis itu benar atau tidak. Nah, manfaatnya adalah untuk membedakan mana hadis yang derajatnya sahih, hasan, dan doif. Nah, hukum mempelajari ilmu mustalah hadis yaitu adalah fardu kifayah. Namun, pada saat tidak ada seorang pun yang menguasainya, maka hukumnya menjadi fardu ain. Nah, pencetus pertama kali ilmu mustalah hadis yaitu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Rahmahud-Muji, atau yang sering dikenal dengan Ar-Rahamur-Muji. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Ilmu hadis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis riwayah dan diroyah itu? Nah, yaitu ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, serta takrirnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang sanad matan dari sebuah hadis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merinci atau menjelaskan lebih jelas tentang ilmu hadis diroyah ini. Hadis diroyah ini sering disebut dengan ilmu usul hadis, atau yang sekarang sering didengar dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis ini ilmu yang mengkaji tentang sanad dan matan sebuah hadis. Nah, setelah itu ada klasifikasi hadis menurut kuantitasnya. Kuantitas itu apa sih ya? Kuantitas itu yaitu dilihat dari jumlah perawinya, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, di mana perawi itu tidak mungkin berdusta. Ya masa sih ya sahabat-sahabat Nabi berdusta, kan tidak mungkin gitu kan. Nah, hadis mutawatir ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir makna. Lanjut, yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi yaitu hadis yang derajatnya tidak melebihi hadis mutawatir, di mana hadis ahad ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, tetapi tidak mencapai hadis mutawatir. Nah, yang kedua, hadis ajiz ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Dan hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi hadis menurut kualitasnya, atau tentang diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Nah, ada dua segi pembagian nih. Yang pertama ada makbul dan mardud. Makbul dan mardud itu apa sih ya? Nah, makbul itu yaitu dari segi diterimanya hadis itu, sedangkan mardud yaitu hadis yang ditolak. Nah, makbul itu hadis makbul itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Di mana hadis sahih itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna hafalannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak syadz. Adil dalam pembahasan ilmu hadis yaitu
beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak pernah melakukan dosa besar. Nah, Sahih ini juga terbagi menjadi dua, yaitu Sahih li dzatihi dan Sahih li ghairihi. Gitu. Lalu yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil tapi tidak begitu kuat nih hafalannya gitu. Dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya. Nah, hadis hasan ini tentunya di bawah hadis sahih ya. Hadis hasan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan li ghairihi. Di mana hasan li dzatihi ini bila memang sedikit saja bisa mencapai sahih li ghairihi gitu ya. Kita lanjut hadis mardud ya. Nah, hadis mardud ini tentunya hadis yang ditolak, yaitu hadis doib. Nah, di mana hadis doib ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan gitu. Jadi hadis doib ini mereka sang perawinya itu tidak adil, tidak kuat juga hafalannya gitu ya. Nah, sebab tertolaknya hadis ini ada dua macam, yaitu dari segi sanadnya nih, silsilahnya itu terputus, dan yang kedua dari segi cacatnya perawi. Nah, cacatnya perawi ini ya mungkin perawinya itu kurang hafalan dan lain sebagainya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.